Mereka berkata, "Hai Malik, izinkan saya akan menangis." Maka diizinkan, lalu mereka menangis sampai habis air mata. Kemudian menangis dengan darah sehingga berkata Malik, "Alangkah baiknya menangis ini andai kata terjadi di dunia karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niscaya kamu tidak akan tersentuh api neraka pada hari ini." Lalu malaikat Malik berkata kepada malaikat Zabaniyah, "Lemparkan mereka ke dalam neraka." Dan bila telah dilempar mereka serentak menjerit, "La ilaha illallah," maka surutlah api neraka tersebut. Malik berkata, "Hai api, sambarlah mereka." Jawab api, "Bagaimana akan menyambar mereka padahal mereka mengucapkan La ilaha illallah." Malik berkata, "Ambillah mereka." Jawab api, "Bagaimana akan dapat mengambil mereka sedang mereka membaca La ilaha illallah?" Malik berkata, "Demikianlah perintah Tuhan Rabbul Arsy." Maka ditangkaplah mereka oleh api. Ada yang hanya sampai di tapak kaki, ada yang sampai ke lutut, ada yang sampai tengah badan, ada yang sampai leher. Maka bila telah sampai ke muka, Malik berkata, "Jangan membakar muka, karena mereka telah lama sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga jangan membakar hati, karena mereka telah haus pada bulan Ramadan, maka tinggal dalam neraka beberapa lama sambil menyebut, Ya Arhamar Rahimin, Ya Hannan, Ya Mannan." Kemudian bila telah selesai hukuman mereka, maka Allah memanggil Jibril dan menanyakan, "Ya Jibril, bagaimanakah keadaan orang-orang yang maksiat dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Jawab Jibril, "Ya Tuhan, Engkau telah mengetahui." Lalu diperintah, "Pergilah kau lihatlah keadaan mereka." Maka pergilah Jibril alaihissalam kepada Malik yang sedang duduk di atas mimbar di tengah jahanam. Dan ketika Malik melihat Jibril, segera bangun hormat dan berkata, "Ya Jibril, mengapakah kau datang ke sini?" Jawabnya, "Bagaimana keadaan rombongan yang maksiat dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Jawab malaikat Malik, "Sungguh ngeri keadaan mereka dan sempit tempat mereka. Mereka telah terbakar badan dan daging mereka, kecuali muka dan hati mereka masih berkilau-kilauan iman." Jibril berkata, "Bukalah tutup mereka supaya dapat melihat mereka." Maka malaikat Malik menyuruh malaikat Zabaniyah membuka tutup, dan ketika mereka melihat Jibril, mereka mengerti bahwa ini bukan malaikat bagian menyiksa. Lalu mereka bertanya, "Siapakah hamba yang sangat bagus rupanya itu?" Jawab malaikat Jibril alaihissalam, "Itu Jibril yang biasa membawa wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Dan ketika mereka mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka serentak menjerit, "Ya Jibril, sampaikan salam kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beritakan bahwa maksiat kamilah yang memisahkan kami dengannya, dan beritakanlah kepadanya keadaan kami." Maka kembalilah Jibril menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ditanya, "Bagaimana kamu melihat umat Muhammad?" Jawabnya, "Ya Tuhan, alangkah jelek keadaan mereka dan sempit tempat mereka." Lalu bertanya, "Apakah mereka minta apa-apa kepadamu?" Jawabnya,
Ya, mereka minta disampaikan salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diberitakan kepadanya keadaan mereka. Maka Allah menyuruh Jibril menyampaikan semua pesanan itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tinggal dalam kemah dari permata yang putih, mempunyai 4.000 pintu, tiap pintu 2 daun pintu dari emas. Maka berkata Jibril, "Ya Muhammad, saya datang kepadamu dari rombongan orang-orang yang durhaka dari umatmu yang masih tersiksa dalam neraka. Mereka menyampaikan salam kepadamu dan mengeluh bahwa keadaan mereka sangat jelek dan sangat sempit tempat mereka." Maka pergilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke bawah arsy dan bersujud dan memuji Allah dengan pujian yang tidak pernah diucapkan oleh seorang makhluk pun, sehingga Allah menyuruh Nabi, "Angkatlah kepalamu dan mintalah, niscaya akan diberi, dan ajukan syafaatmu pasti akan diterima." Maka Nabi Muhammad SAW berkata, "Ya Tuhan, orang-orang yang durhaka dari umatku telah terlaksana pada mereka hukumannya dan balasanmu. Maka terimalah syafaatku." Allah berfirman, "Aku terima syafaatmu terhadap mereka. Maka pergilah ke neraka dan keluarkan daripadanya orang yang pernah mengucap La ilaha illallah." Maka pergilah Nabi Muhammad SAW ke neraka, dan ketika dilihat oleh malaikat Malik, segera ia bangkit hormat. Lalu ditanya, "Hai Malik, bagaimanakah keadaan umatku yang durhaka?" Jawab malaikat Malik alaihissalam, "Alangkah jelek keadaan mereka dan sempit tempat mereka." Lalu diperintah, "Bukalah pintu dan angkat tutupnya." Maka ambillah orang-orang neraka itu. Maka apabila orang-orang neraka itu melihat Nabi Muhammad SAW, mereka serentak menjerit, "Ya Muhammad, api neraka telah membakar kulit kami." Maka dikeluarkan semuanya berupa arang. Lalu dibawa mereka itu ke sungai di muka pintu surga yang bernama Nahrul Hayawan, dan di sana mereka mandi, kemudian keluar sebagai orang muda gagah elok. Bola matanya, sedang wajah mereka bagaikan bulan. Tertulis di atas dahi mereka Al-Jahannamiyun, atau orang-orang Jahannam yang telah dibebaskan Allah dari neraka. Orang-orang Jahannam yang telah dibebaskan Allah, kemudian mereka masuk ke surga. Maka apabila orang-orang neraka melihat kaum muslimin telah dilepaskan dari neraka, mereka berkata, "Aduh, kiranya kami dahulu Islam, tentu kami dapat keluar dari neraka." Demikianlah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin." Artinya, pada suatu saat kelak orang-orang kafir yang tidak Islam itu, yang tidak mau masuk ke dalam agama Islam, agama Allah, ingin andaikan mereka menjadi orang Islam. Maka wahai seluruh umat Islam dimanapun berada, bersyukurlah atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu besar kepada kita sebagai umat Islam, yang memberikan kita nikmat berupa iman, berupa Islam, berupa kesehatan, berupa kesempatan dan nikmat-nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Marilah kita syukuri dan syukuri semua nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bil maut ka'annahu qabshun amlah wa yuqalu ya ahlal jannah
hal ta'rifuna al-maut fayanzuruna ilaihi wa ya'rifuna wa yuqalu ya ahlan nar hal ta'rifuna al-maut fayanzurunahu faya'rifunahu fayuzbahu bainal jannati wan nar summa yuqalu ya ahlal jannati khuludun bila maut ya ahlan nar khuludun bila mautin wa dzalika qauluhu ta'ala wa anzirhum yaumal hasrati iz qudiyal amru. Pada hari kiamat kelak akan didatangkan maut itu berupa kambing kibas putih hitam. Lalu dipanggil orang-orang surga dan ditanya, apakah kenal maut? Maka mereka melihat dan mengenalnya. Demikian pula ahli neraka ditanya, apakah kenal maut? Lalu mereka melihat dan mengenalnya. Kemudian kambing itu disembelih di antara surga dan neraka. Lalu diberitahu, hai ahli surga, kini kekal tanpa mati. Hai ahli neraka, kini kekal tanpa mati. Demikianlah ayat yang mengingatkan kepada kita, peringatkanlah mereka akan hari kemenyesalan ketika maut telah dihapuskan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, janganlah gembira seorang yang lacur dengan suatu nikmat karena di belakangnya ada yang mengejarnya, yaitu Jahannam. Tiap-tiap berkurang ditambah pula nyalanya. Inilah peringatan yang sangat penting bagi kita untuk kita bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah, dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Amin, 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 amin. Semoga kita semua selalu dalam ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab, masuk surga bighairi hisab, masuk surga bighairi hisab bersama seluruh keluarga kita, anak istri kita, orang tua kita, guru-guru kita, serta seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab, wallahu a'lamu bissawab, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.